Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke bab selanjutnya, yaitu tentang teori asal-usul kehidupan. Nah, jadi para ilmuwan biologi itu mereka berpikir dari masa ke masa ya, dari zaman dulu pun mereka berpikir tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan ini pertama kalinya muncul gitu. Mulai dari satu sel yang kecil itu sampai menjadi banyak makhluk hidup seperti sekarang. Ya, materinya kita mulai, silakan disimak baik-baik ya. Oke, jadi teori asal-usul kehidupan itu ada beberapa macam. Ada teori abiogenesis, ada teori evolusi kimia atau disebut juga teori biologi modern. Ini hampir mirip juga dengan teori evolusi biologi. Kemudian ada teori biogenesis, ada teori kosmozoa, dan ada satu lagi ya, teori penciptaan khusus. Kita mulai dari yang pertama, ada teori abiogenesis atau generatio spontanea. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles zaman dulu sebelum Masehi. Jadi Aristoteles itu melakukan pengamatan menggunakan sepotong daging yang sudah busuk dimasukkan ke dalam toples. Nah, lama-kelamaan di daging itu dihinggapi dengan larva lalat. Nah, setelah melihat hasil percobaannya, Aristoteles itu menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, itu kemudian teori abiogenesis juga didukung oleh John Needham. John Needham itu melakukan eksperimen menggunakan kaldu. Kaldu tersebut disterilisasi ya menggunakan api, kemudian lama-kelamaan di dalam kaldu tersebut menjadi keruh sehingga disimpulkan bahwa di dalam kaldu tersebut banyak mikroba yang berasal dari kaldu. Nah, itu John Needham. Kemudian ada Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek ini adalah penemu mikroskop pertama kali. Jadi struktur bagian-bagian mikroskopnya seperti ini, kecil ya. Kemudian dia mengambil tetes air jerami, kemudian dilihat di bawah mikroskop, dan John Needham ternyata menemukan banyak sekali makhluk hidup di dalam setetes air jerami tersebut. Setelah dilihat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 200 kali. Nah, hal tersebut membuat Antony van Leeuwenhoek menyimpulkan bahwa jasad renik tersebut itu berasal dari air jerami. Jadi air jerami yang benda mati itu menjadi makhluk hidup. Selanjutnya ada teori evolusi kimia atau biologi modern. Teori ini didasarkan dari postulat atau hipotesis ya dari Oparin dan Halden. Jadi Oparin dan Halden itu mengemukakan suatu hipotesis, suatu teori evolusi biologi. Jadi pertama kali molekul supramolekul yang merupakan membran, ribosom, kromatin atau mikrotubulus, mereka itu menyatu membentuk organel-organel, misalnya ada nukleus, mitokondria, badan Golgi dan lain sebagainya. Kemudian mereka berkembang lagi menjadi organisme yang tanpa membran inti yang kita sebut sebagai prokariot, dan prokariot tersebut berkembang lagi menjadi eukariot. Nah, ini diagramnya. Jadi mereka itu berpendapat bahwa zaman dulu sebelum adanya kehidupan itu di dunia itu sudah ada laut, sudah ada gitu ya, tapi belum ada makhluk hidup gitu. Nah, kemudian di dalam air laut itu ada banyak molekul-molekul, misalnya ada H2O, ada hidrogen, ada metana, CH4, ada amoniak, dan H3. Kemudian dengan dibantu oleh listrik dari petir, kemudian mereka itu bereaksi membentuk monomer organik, membentuk molekul-molekul organik. Kemudian dari molekul organik tersebut menyatu lagi, berkembang menjadi polimer organik atau disebut juga proteinoid. Kemudian dari proteinoid tersebut bergabung kembali menjadi protobion.
protobion tapi belum bisa melakukan metabolisme. Kemudian dari protobion tersebut berkembang lagi menjadi progenot atau disebut juga sel purba. Dari progenot tersebut berkembang terus-menerus sehingga menjadi sel prokariot. Purba itu adalah teori Dado-Paring dan Helden. Nah, teori ini kemudian dijadikan eksperimen oleh Harold Urey dan Stanley Miller pada tahun 1953. Mereka melakukan eksperimen seperti ini di dalam laboratorium. Jadi mereka merangkai alat, ada labu labu kaca seperti ini, kemudian ada aliran di sini ada air mendidih, kemudian uapnya kan keluar ke atas, ada keran untuk memasukkan gas di sini, kemudian uap air dialirkan menuju campuran gas. Mereka memasukkan gas-gas CH4, NH3, H2O dan juga hidrogen. Kemudian diberi aliran listrik, kemudian di bawahnya ada pendingin, ada kondensor. Nah, setelah diberi aliran listrik, ternyata molekul-molekul tersebut CH4, NH3, H2O dan H2 dengan bantuan listrik tadi mereka bereaksi, kemudian terkondensasi dan dihasilkan cairan. Kemudian cairannya mereka tampung dan ternyata dihasilkanlah asam amino ya. Dan ternyata makhluk hidup itu memang semuanya berasal dari asam amino. Namun cuma sampai segitu saja, tetap aja belum bisa membuktikan bahwa memang makhluk hidup itu terjadi secara spontan dari campuran gas-gas. Selanjutnya ada teori biogenesis. Kalau tadi teori abiogenesis itu makhluk hidup berasal dari benda mati, kalau biogenesis berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Nah, tokoh-tokohnya ada Francesco Redi, ada Lazzaro Spallanzani, dan ada Louis Pasteur. Kita lihat di sini ada percobaan Francesco Redi. Dia melakukan percobaan menggunakan daging yang busuk, menggunakan daging. Yang satu dia tutup menggunakan tutup yang rapat, yang satunya lagi ditutup hanya menggunakan kasa, jadi masih ada rongga-rongga. Ternyata setelah beberapa lama, daging yang tidak ditutup itu banyak larvanya. Kemudian daging yang ditutup tidak ada larvanya, dan daging yang ditutup hanya dengan kasa itu larvanya sedikit. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa larva tersebut bukan berasal dari daging, melainkan berasal dari telur lalat, dari udara gitu. Sehingga kalau ditutup ya nggak masuk telur lalatnya. Ini adalah percobaan Francesco Redi. Selanjutnya ada percobaan Lazzaro Spallanzani. Percobaan Lazzaro Spallanzani itu menggunakan kaldu, tapi kaldunya setelah disterilkan, dipanaskan, kemudian kalau yang tidak ditutup banyak mikroorganismenya, kaldunya menjadi keruh. Sedangkan kalau ditutup, nah sama sekali tidak ada mikroorganisme, tidak keruh kaldunya. Berarti kesimpulannya, mikroorganisme yang ada di dalam kaldu tersebut menurut Lazzaro Spallanzani bukan dari kaldu, melainkan dari organisme yang ada di udara yang masuk ke dalam kaldu. Selanjutnya ada percobaan Louis Pasteur pada tahun 1864. Jadi percobaan-percobaan yang tadi itu, yang Francesco Redi, kemudian Lazzaro Spallanzani, ini masih ditentang oleh pendukung dari teori abiogenesis, karena mereka berpendapat bahwa kalau ditutup tidak akan ada zat yang membuat dia bisa hidup gitu, si benda matinya. Maka Louis Pasteur mengadakan percobaan tidak ditutup, labunya tidak ditutup, melainkan menggunakan corong yang dipanaskan sehingga membentuk leher angsa seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya ada air kaldu yang dipanaskan. Ternyata mikroorganismenya terperangkap di dalam sini ya. Terperangkap di dalam sini. Nah, sedangkan kalau labunya digulingkan, kaldunya menjadi keruh. Berarti
si mikroorganismenya itu bukan dari kaldu ya, tapi dari udara. Begitu. Baik, selanjutnya ada teori kosmozoa. Kalau menurut teori kosmozoa, contohnya adalah teori dari Arrhenius pada tahun 1911. Dia berpendapat bahwa kehidupan di bumi itu bukan asli dari bumi, tapi dibawa dari alam semesta melalui meteorit yang jatuh ke bumi. Selanjutnya ada teori penciptaan khusus. Teori ini teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu khusus satu persatu spesiesnya diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi kebanyakan agama, khususnya agama samawi ya, agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, itu percaya bahwa alam semesta dan isinya itu ya pasti diciptakan oleh Tuhan. Teori ini bukan untuk dibuktikan, melainkan untuk diyakini ya. Tuh. Untuk kita orang Muslim, untuk yang Muslim kita bisa melihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan ini ya, teori evolusi biologi yang di dalam air laut itu terjadi banyak reaksi kimia, kemudian terciptalah makhluk hidup, tapi walau alam ya, ini hanya untuk kita yakini saja untuk Muslim. Tentu setiap agama mempunyai versinya masing-masing. Misalnya kaum Nasrani yang percaya bahwa bumi diciptakan dalam 6 hari, tumbuhan diciptakan pada hari ketiga, ikan dan unggas pada hari kelima, serta yang lainnya pada hari ke-6. Dan penganut agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya juga pasti punya versinya masing-masing untuk diyakini. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang teori asal-usul kehidupan. Semoga bisa membawa manfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.